Pasukan gabungan TNI Angkatan Laut dan TNI Angkatan Darat melakukan operasi penindakan terhadap sebuah kapal pesiar mencurigakan di perairan Laut Papua setelah hasil pemantauan intelijen dan patroli maritim menunjukkan adanya indikasi kuat penyelundupan senjata ilegal. Operasi dilakukan pada dini hari setelah kapal tersebut terdeteksi bergerak tidak sesuai jalur pelayaran wisata resmi dan mematikan sistem identifikasi otomatisnya di area yang dikenal rawan aktivitas ilegal lintas negara. Kapal yang awalnya terdaftar sebagai kapal pesiar wisata itu dihentikan secara paksa oleh unsur kapal perang TNI AL setelah peringatan radio tidak direspon secara kooperatif. Tim Visit Board Search and Seizure kemudian dikerahkan untuk melakukan pemeriksaan langsung di atas kapal. Pada saat yang sama, pasukan TNI AD yang telah disiagakan melalui koordinasi komando gabungan turut diterjunkan untuk mengamankan situasi apabila terjadi perlawanan bersenjata. Dari hasil penggeledahan awal, aparat menemukan ruang penyimpanan tersembunyi di beberapa bagian lambung kapal yang tidak tercatat dalam dokumen manifest resmi. Di dalam kompartemen tersebut ditemukan sejumlah besar senjata api laras panjang, amunisi dalam jumlah ribuan butir, serta beberapa peti logistik yang diduga berisi komponen senjata rakitan dan perlengkapan tempur. Temuan ini langsung mengubah status pemeriksaan menjadi operasi penindakan pidana serius terkait pelanggaran hukum nasional dan potensi ancaman terhadap stabilitas keamanan di wilayah Papua. Panglima TNI menyatakan bahwa operasi ini merupakan hasil kerja intelijen berlapis yang telah memantau pergerakan kapal tersebut selama beberapa hari sebelum akhirnya diputuskan untuk dilakukan penyergapan terbuka. Koordinasi dilakukan antara armada patroli TNI AL, Satuan Intelijen Teritorial TNI AD, serta unsur komando wilayah setempat. Informasi awal menyebutkan kapal tersebut diduga memanfaatkan kedok wisata internasional untuk menyamarkan distribusi senjata ke jaringan tertentu di daratan. Laut Papua selama ini menjadi salah satu jalur strategis yang rawan dimanfaatkan untuk aktivitas ilegal, termasuk penyelundupan barang terlarang. Dengan garis pantai yang luas dan lalu lintas pelayaran internasional yang tinggi, pengawasan memerlukan kombinasi patroli laut, pemantauan udara, serta dukungan intelijen darat. Operasi gabungan kali ini disebut sebagai salah satu pengungkapan terbesar dalam beberapa tahun terakhir terkait penyelundupan senjata melalui jalur maritim di kawasan timur Indonesia. Seluruh awak kapal langsung diamankan dan diperiksa secara intensif. Identitas mereka sedang diverifikasi untuk memastikan apakah terdapat keterlibatan jaringan lintas negara. Aparat juga menyita seluruh dokumen pelayaran, perangkat komunikasi, serta sistem navigasi kapal untuk dianalisis lebih lanjut. Dugaan sementara menyebutkan adanya upaya sistematis untuk mengirimkan pasokan senjata ke wilayah daratan Papua melalui jalur laut yang jarang dipantau publik. Kementerian Pertahanan menegaskan bahwa tindakan ini merupakan bagian dari komitmen menjaga kedaulatan dan mencegah masuknya senjata ilegal yang dapat memperburuk situasi keamanan nasional. Proses hukum akan dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk kemungkinan penerapan pasal berlapis terkait penyelundupan senjata dan kejahatan terorganisir. Operasi ini masih terus dikembangkan. Aparat belum menutup kemungkinan adanya kapal lain yang terlibat dalam jaringan distribusi serupa. Penguatan patroli di sektor Laut Papua akan ditingkatkan dalam waktu dekat sebagai langkah preventif lanjutan. Operasi penindakan terhadap kapal pesiar pembawa senjata ilegal di Laut Papua dimulai dari peningkatan status pengawasan maritim sejak terdeteksinya anomali pergerakan kapal 3 hari sebelum penyergapan. Pusat Komando Armada TNI AL menerima laporan dari sistem pemantauan lalu lintas laut yang menunjukkan kapal tersebut beberapa kali mengubah kecepatan dan arah secara tidak wajar, termasuk memasuki zona yang tidak tercatat sebagai jalur wisata resmi. Kapal juga sempat mematikan sistem Automatic Identification System atau AIS, tindakan yang secara hukum diperbolehkan dalam kondisi tertentu, tetapi menjadi indikasi mencurigakan ketika dilakukan di wilayah dengan pengawasan ketat. Setelah data diverifikasi, Komando Operasi memutuskan meningkatkan status menjadi pengawasan aktif. 2 unsur kapal perang TNI AL dikerahkan untuk membayangi dari jarak aman tanpa memicu kepanikan atau upaya pelarian. Pada saat yang sama, koordinasi dilakukan dengan satuan TNI AD di wilayah terdekat guna menyiapkan skenario dukungan darat apabila kapal berhasil merapat atau terjadi kontak bersenjata. Pada dini hari saat kapal memasuki koordinat yang telah dipetakan sebagai titik intersepsi, kapal perang TNI AL mengeluarkan peringatan melalui saluran radio internasional.
tidak ada respons kooperatif. Lampu dek kapal pesiar justru diredupkan dan kecepatan sempat ditingkatkan. Kondisi tersebut memperkuat keputusan untuk melakukan penghentian paksa sesuai prosedur hukum laut yang berlaku. Tim Visit Board Search and Seizure atau VBBSS bergerak menggunakan perahu cepat taktis. Proses pendekatan dilakukan dari dua sisi untuk mencegah kemungkinan pembuangan barang bukti ke laut. Personil bersenjata lengkap dengan perlindungan balistik naik ke geladak utama setelah memastikan area aman. Awak kapal dikumpulkan dan diminta menunjukkan dokumen pelayaran serta manifest muatan. Pemeriksaan awal pada area publik kapal tidak menunjukkan aktivitas wisata. Tidak ditemukan penumpang dalam jumlah wajar untuk ukuran kapal pesiar. Beberapa ruangan tampak sengaja dikosongkan, sementara akses ke dek bawah ditutup dengan alasan teknis yang tidak dapat dijelaskan secara logis oleh nahkoda. Situasi tersebut memicu penggeledahan menyeluruh. Tim gabungan menemukan modifikasi struktur pada bagian lambung bawah. Panel dinding yang tampak permanen ternyata dapat dilepas. Di balik kompartemen tersembunyi itu ditemukan peti-peti kayu tanpa tanda identifikasi resmi. Setelah dibuka, isi peti mengonfirmasi dugaan awal, senjata api laras panjang, amunisi berbagai kaliber, serta perlengkapan yang biasa digunakan untuk operasi bersenjata skala besar. Jumlah temuan jauh melampaui batas kepemilikan sipil. Berdasarkan perhitungan awal di lokasi, total senjata yang ditemukan mencapai ratusan unit, sementara amunisi mencapai ribuan butir. Selain itu, terdapat dokumen internal yang diduga menggunakan kode tertentu untuk menandai titik distribusi di daratan. Dokumen tersebut langsung diamankan sebagai barang bukti utama. Selama proses penggeledahan, satu awak kapal mencoba mengakses ruang mesin tanpa izin. Personil segera melakukan tindakan pengamanan untuk mencegah sabotase atau upaya penghancuran bukti. Situasi berhasil dikendalikan tanpa tembakan dilepaskan. Seluruh awak kemudian diborgol dan ditempatkan di ruang terpisah untuk pemeriksaan awal di atas kapal sebelum dipindahkan ke pangkalan terdekat. Sementara itu, satuan TNI AD di daratan telah disiagakan dalam status siaga 1. Helikopter pengintai diterbangkan untuk memastikan tidak ada kapal pendukung lain di sekitar titik operasi. Jalur laut di radius tertentu ditutup sementara untuk kepentingan keamanan dan investigasi. Setelah kapal pesiar pembawa senjata ilegal berhasil dikawal ke pangkalan militer terdekat, proses investigasi resmi langsung dimulai dengan pengamanan ketat terhadap seluruh awak kapal dan barang bukti. Tim gabungan yang terdiri dari unsur polisi militer, intelijen TNI, serta penyidik terkait melakukan pemeriksaan maraton untuk mengurai pola pergerakan kapal, asal muatan, serta tujuan akhir distribusi senjata tersebut. Pemeriksaan awal terhadap dokumen pelayaran menunjukkan sejumlah ketidaksesuaian signifikan. Manifest resmi mencantumkan kapal sebagai kapal pesiar pribadi dengan rute wisata terbatas di perairan internasional sebelum memasuki wilayah Indonesia. Namun, data navigasi yang berhasil dipulihkan dari sistem kapal memperlihatkan adanya beberapa titik singgah yang tidak dilaporkan secara resmi. Titik-titik tersebut berada di area laut lepas yang dikenal minim pengawasan publik. Hasil analisis forensik terhadap sistem komunikasi kapal juga menemukan adanya pesan terenkripsi yang dikirimkan melalui perangkat satelit pribadi, bukan melalui sistem komunikasi pelayaran standar. Pola komunikasi tersebut diduga terhubung dengan pihak penerima di daratan. Aparat masih melakukan pelacakan terhadap nomor dan identitas digital yang terlibat untuk memastikan apakah jaringan ini bersifat domestik atau lintas negara. Dari sisi muatan, tim identifikasi senjata menemukan bahwa sebagian besar senjata yang diamankan dalam kondisi baru dan belum pernah digunakan. Nomor seri pada beberapa unit telah dihapus secara profesional, sementara sebagian lainnya masih terbaca dan sedang ditelusuri asal produksinya. Dugaan sementara mengarah pada jaringan penyelundupan terorganisir yang memiliki akses terhadap distribusi senjata dalam jumlah besar. Selain senjata api dan amunisi, ditemukan pula perlengkapan tambahan seperti optik bidik, komponen perakitan, serta perlengkapan taktis lain yang biasanya digunakan dalam operasi bersenjata intensitas tinggi. Jumlah dan jenis perlengkapan tersebut mengindikasikan bahwa pasokan ini bukan untuk penggunaan individu, melainkan untuk memperkuat kelompok bersenjata dalam skala signifikan.
Pemeriksaan terhadap awak kapal mengungkap bahwa sebagian dari mereka direkrut melalui kontrak jangka pendek dengan bayaran tinggi. Beberapa mengaku tidak mengetahui secara detail isi muatan, namun terdapat kontradiksi dalam keterangan terkait akses mereka ke dek bawah kapal. Penyidik menilai adanya upaya menyamakan narasi di antara kru sebelum pemeriksaan berlangsung. Pihak berwenang juga menemukan bukti transfer dana dalam jumlah besar ke rekening tertentu yang diduga terkait pembiayaan operasi ini. Aliran dana tersebut kini menjadi fokus utama penyelidikan lanjutan, termasuk kemungkinan keterlibatan jaringan pendanaan internasional.